Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran PPKN. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi pembelajaran PPKN kelas 7 semester kedua. Video ini membahas materi pelajaran PPKN kelas 7 semester 2 yang terdiri dari bab 4 keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 5 kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bab 6 daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mulai pembahasan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan buktikan tanda loncengnya agar ada pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 4. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi suku, bangsa, ras, agama, atau keyakinan dan antar golongan, baik ideologi politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan lain-lain. 3. Faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia adalah karena A. Letak strategis wilayah Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. C. Perbedaan kondisi alam. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. Dan E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Macam-macam keberagaman dalam masyarakat Indonesia terdiri dari keberagaman suku dan budaya, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman antar golongan, dan satu lagi yaitu keberagaman gender. Keberagaman suku dan budaya. Suku sering juga disebut etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya, di mana terikat oleh kesadaran dan identitas tertentu dan biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Pada umumnya, budaya berkembang di masyarakat berasal dari percampuran beberapa budaya, yang disebut juga dengan asimilasi kebudayaan, yaitu percampuran dua budaya atau lebih yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. 6. Keberagaman agama. Berawal dari kekayaan alam di Indonesia yang melimpah dan diperlukan oleh bangsa lain, maka para pedagang asing datang untuk berdagang. Dan mereka memberikan pengaruh serta menyiarkan agamanya, sehingga sampai sekarang bangsa Indonesia menganut 6 macam agama. Keenam agama tersebut terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama yang terakhir diakui oleh negara. Keberagaman ras. Ras adalah penggolongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris, yaitu race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Keberagaman antar golongan, yaitu keberagaman di Indonesia jika dilihat dari kondisi struktur masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai macam perbedaan, misalnya perbedaan kemampuan ekonomi, ada kaya miskin, perbedaan jenis pekerjaan,
perbedaan pandangan politik, perbedaan keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. 9. Keberagaman gender. Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan kedudukan dan fungsi peran seorang berdasarkan jenis kelamin. Walau saat ini Indonesia telah mengakui adanya kesetaraan atau kesadaran gender. Kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. B. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. 1. Keberagaman adalah suatu hal yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia, walaupun mengelola keberagaman bukanlah suatu hal yang mudah. Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda, di mana bukan untuk saling memusuhi, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Keberagaman yang ada memiliki potensi positif dan merupakan kekayaan bangsa yang bermanfaat jika kita dapat mengelolanya, yaitu baik secara ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan, serta menciptakan kreativitas dan inovasi. Namun keberagaman juga memiliki potensi negatif dan berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa apabila tidak dilandasi oleh kesadaran bahwa keberagaman adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri atau ditolak. 5. Contoh dampak negatif keberagaman. Sikap kesukuan misalnya. Kemudian sikap fanatisme yang berlebihan. Sikap primordialisme mempertahankan kebiasaan lama. C. Perilaku toleran terhadap keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan. Contoh perilaku toleran terhadap keberagaman agama. Menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain, bersikap toleran terhadap cara ibadah agama lain. 2. Contoh perilaku toleran dalam keberagaman suku dan ras. Bergaul dan berteman tanpa membedakan suku dan ras. Menghormati budaya yang berasal dari suku lain. Tidak memandang rendah bentuk fisik teman. Ini misalnya ras. Contoh perilaku toleran dalam keberagaman antar golongan. Bergaul dan berteman tanpa melihat kemampuan ekonomi. Menghormati perbedaan jenis pekerjaan orang tua teman, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan kaya dan miskin. 4. Contoh perilaku toleran dalam keberagaman gender. A. Bergaul dengan tanpa membedakan jenis kelamin. Memilih calon ketua OSIS tanpa melihat pria dan wanita. Menghormati keberagaman gender sebagai karunia Tuhan. Baik, bab 4 selesai, kita lanjutkan bab 5. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. A. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. 2. Kemampuan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan adalah bukti bahwa bangsa Indonesia mampu mengatasi perbedaan yang ada dan mengembangkan kerjasama. 3. Pengertian kerjasama adalah suatu usaha bersama antara beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pada masyarakat pedesaan di Pulau Jawa, bentuk-bentuk kerjasama lebih dikenal dengan gotong royong. Pengertian gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan bersama. Istilah lain gotong royong di berbagai wilayah, misalnya gugur gunung di DIY, ngayah di Bali, pawoda di NTT, mapalus di Minahasa, bari di Ternate,
Siadapari di Sumatera Utara, Sikaroban di Palembang, Amosi di Sulawesi Selatan, Helem Poi Kenambai, Umbai di Papua, dan lain-lain. Bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan meliputi yang pertama, kerjasama di bidang politik. Dasar hukumnya adalah pasal 28 UUD Negara RI 1945. 2. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan atau perbedaan. 3. Kerjasama di bidang ekonomi. Dasar hukumnya adalah pasal 23A dan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang paling tepat dan sesuai dengan pasal 33 ayat 1 adalah koperasi. Kemudian kerjasama yang kelima, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Dasar hukumnya adalah pasal 37 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Kerjasama dalam pertahanan dan keamanan berkaitan erat dengan bela negara, yaitu sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Kemudian yang ketujuh adalah kerjasama antar umat beragama. Dasar hukumnya adalah pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, di mana berisi tentang jaminan terhadap setiap penduduk untuk memeluk beribadah sesuai dengan agamanya. B. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Terwujudnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan adalah sebuah kekuatan dalam mencapai tujuan nasional. 3. Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negara diantaranya adalah sebagai berikut. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. C. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. 1. Kerjasama telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan telah dilakukan oleh masyarakat. Hal ini didorong oleh kodrat manusia sebagai makhluk sosial, yang pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan bantuan orang lain. 2. Cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara tentukan dan raih tujuan bersama. Misalnya buat visi misi ini. Berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Melaksanakan aturan sekolah yang ada. Selalu bekerja sama dan saling percaya. Tidak membuat masalah atau bahkan memperuncing masalah. Saling menghargai dan memberikan penghargaan antar sesama warga sekolah. Demikian pembahasan bab kelima, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kita lanjutkan bab ke-6, daerah dalam kerangka NKRI. A. Daerah dalam kerangka NKRI. 1. Perjuangan menuju NKRI diawali oleh perjuangan yang bersifat kedaerahan, seperti perlawanan rakyat Maluku dipimpin Patimura, perlawanan kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, perlawanan rakyat Sulawesi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin,
perlawanan rakyat Kalimantan dipimpin oleh Pangeran Antasari, dan lain-lain. NKRI terbentuk melalui proses perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara dengan tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Proklamasi adalah awal berdirinya negara Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Berikut ini serangkaian peristiwa lahirnya proklamasi. A. Penyerahan Jepang terhadap sekutu. Bangsa Jepang ditaklukkan oleh sekutu setelah terjadinya bom atom, tepatnya tanggal 6 Agustus 1945 untuk kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 pada kota Nagasaki, di mana lebih dari 14.000 penduduk Jepang menjadi korban. Setelah peristiwa tersebut, beredarlah kabar bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan dengan segera kepada Indonesia. Dan Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. B. Peristiwa Rengas Dengklok. Kabar Jepang telah menyerah membuat golongan muda yaitu Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Darwis, dan Mikana mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun tidak disetujui karena pengambilan secara mendadak akan menyebabkan terjadi pertumpahan darah. Perdebatan ini menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk diamankan dari pengaruh Jepang agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. C. Perumusan teks proklamasi. Setelah berdebat panjang, akhirnya Insinyur Soekarno menyanggupi untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Tentu saja jawaban tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan pejuang peta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Dengan pertimbangan berbagai tempat yang aman, kemudian Ir Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi menjadikan Rumah Laksamana Muda Meida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta sebagai tempat penyusunan naskah. Pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya hari Jumat pukul 10 WIB, dengan disaksikan kurang lebih 1.000 orang. 3. Pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Dituangkan dalam dasar hukum daerah dalam kerangka NKRI. Yang pertama adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Kemudian pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara RI tahun 1945. Hal ini mengingat luasnya wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. 5. Berikut pengertian otonomi, daerah otonom, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Asas desentralisasi adalah
Pemberian wewenang untuk menjalankan pemerintahan kepala daerah otonom berdasarkan struktur NKRI dan dasar hukum yang berlaku. C. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur yang bertugas sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah. D. Asas tugas pembantuan adalah pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan biaya, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia. Tugas tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada yang berwenang. B. Peran daerah dalam kerangka NKRI. 1. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan telah dicatat dalam sejarah. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. 2. Peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu A. Mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. C. Memajukan bangsa melalui inovasi, kreativitas aparatur sipil negara di daerah. D. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. D. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. C. Mempertahankan NKRI. 1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa Indonesia. Sejak saat itu Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Pada kondisi ini, daerah juga memiliki peran yang penting dalam perjuangan merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di daerah belum tentu tercapai perjuangan kemerdekaan bangsa. Nilai sikap yang harus dikembangkan oleh generasi muda tentang peran daerah dalam perjuangan NKRI yaitu A. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan telah membuktikan menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Selanjutnya, E. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang terakhir, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Perilaku yang menunjukkan peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini perlu ditanamkan pada setiap warga negara, yaitu A. Kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. B. Kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan atau kelompok atau daerah tertentu saja. C. Kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. D. Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal
daerah. Demikian pembahasan bab 6 selesai. Demikian pembahasan materi pembelajaran kelas 7 semester 2 telah selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Jika ada kekurangannya, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.